Teks 61 ngidam kopi. Mereka sampai di rumah. Rania merasa perutnya agak mual. Dia langsung berlari ke kamar mandi yang ada di lantai bawah. Rania mulai memuntahkan semua makanan yang dimakannya ke wastafel kamar mandi. Radit yang melihat Rania muntah jadi panik dan cemas. "Sayang, kita ke rumah sakit saja ya," ajak Radit. Dia tidak tega melihat Rania seperti itu. "Gak mas, aku gak apa-apa," jawab Rania setelah selesai muntah. "Gimana gak apa-apa? Kamu muntah kayak gitu," ucap Radit. "Serius mas, paling di bawah istirahat besok pasti baikan," jawab Rania. "Ya udah, kita ke kamar dulu. Apa kamu sanggup jalan?" tanya Radit. "Sanggup," jawab Rania. Mereka kemudian naik ke atas menuju kamar. Radit memapah Rania. Dia takut Rania terjatuh ketika menaiki tangga. Sampai di kamar, Rania langsung merebahkan badannya di tempat tidur. Radit kemudian mengambil baju tidur Rania dan membantunya mengganti baju. Selesai ganti baju, Rania berencana tidur. Sedangkan Radit pergi ganti baju di ruang ganti. Baru mau tidur perut Rania mual lagi. Dia berlari ke kamar mandi. Radit yang sedang mengganti bajunya langsung berlari ke arah kamar mandi. Dia melihat Rania masih mual-mual di wastafel walaupun tidak ada yang mau dikeluarkan. "Sayang, kita ke rumah sakit yuk," bujuk Radit. Rania geleng kepala. Dia kembali ke tempat tidur diikuti Radit. Rania mulai berbaring di tempat tidur. Badannya agak panas. Radit ikut juga tidur di samping Rania sambil memeluknya. "Mas, kamu pakai sampo apa sih?" tanya Rania. "Sampo yang biasa mas pakai." "Emang kenapa?" tanya Radit heran. "Rambut mas bau sekali." "Aku gak suka baunya," jawab Rania mulai memencet hidungnya. "Ah, kamu kok aneh sih yang. Biasanya kamu suka sekali dengan bau sampo yang mas pakai," ucap Radit heran melihat sikap Rania. "Sekarang mas tidur di sofa aja." "Aku gak tahan bau rambut mas," rengek Rania. Iya, kamu gak perlu nangis. Entar kamu makin sakit," jawab Radit sambil pindah ke sofa yang tidak jauh dari tempat tidur mereka. Rania mulai tidur. Mungkin karena capek abis muntah. Dia langsung terlelap. Radit yang melihat Rania sudah tidur mendekat ke tempat tidur. Dia menatap wajah Rania yang damai saat tidur. "Kenapa kamu aneh sekali hari ini yang? Padahal trauma pasca penculikanmu baru saja sembuh. Sekarang kamu malah gak suka dengan bau sampoku. Apa penyakit?" Rania tambah parah. "Ya," kata psikiater, "dia sudah sembuh," gumam Radit. Radit kembali ke sofa untuk tidur. Dia tidak mau mengganggu tidur Rania. Apalagi melihat Rania yang muntah-muntah membuat Radit iba. Hari sudah pagi, Radit terbangun dilihatnya Rania masih tidur. Radit kemudian naik ke tempat tidur dan memeluk Rania. Membuat Rania terbangun. "Pagi sayang," ucap Radit ketika Rania membuka mata. Mas kenapa tidur di sini?" tanya Rania. "Emang mas gak boleh tidur di samping kamu? Semalaman mas tidur di sofa. Badan mas sakit semua," ucap Radit. "Boleh, tapi mas harus ganti sampo dulu," jawab Rania. "Iya, entar mas beli sampo yang lain," ucap Radit. "Ya udah mas mandi sana. Bukannya mas pagi ini ada meeting penting," kata Rania. Tapi mas masih mau memelukmu." "Semalam tidak memelukmu rasanya ada yang kurang," jawab Radit. "Jangan mengombal mas. Udah sana mandi. Biar aku siapkan sarapan untuk mas," ucap Rania. "Kamu di sini saja. Hari ini kamu gak usah ke kantor dulu. Kamu istirahat di rumah aja. Entar sarapan biar Bik Inah yang antar ke kamar. Janji kamu gak kemana-mana," perintah Radit. "Iya, lagian badanku juga masih lemas," jawab Rania. Radit mencium kening Rania sebelum dia pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, Radit melihat Rania sudah tertidur lagi. Dia bersiap-siap mau ke kantor. Di meja makan sudah ada Diva, Surya dan Randy. Radit sampai di sana. "Mana Rania sayang?" tanya Diva ketika tidak melihat Rania. "Dia di kamar Ma. Badannya masih kurang sehat. Jadi Radit suruh saja istirahat. Sekarang dia masih tidur." "Oh ya Bik, nanti antar sarapan Rania ke kamar saja ya," ucap Radit sambil duduk. "Baik tuan," jawab Bik Inah. "Kakak ipar sakit kak?" tanya Randy. "Iya," jawab Radit mulai sarapan.
Kenapa gak dibawa ke rumah sakit saja? Tanya Surya. Rania gak mau pak. Katanya dibawa istirahat sehari saja udah sembuh. Radit juga cemas tapi mau gimana lagi. Pagi ini kami ada meeting penting dengan klien, jawab Radit. Kamu gak usah cemas. Biar mama yang jaga Rania. Kalau ada apa-apa mama akan hubungi kamu, ucap Diva. Mereka menyelesaikan sarapan. Radit dan Randy langsung pergi ke kantor menggunakan mobil Radit. Rania terbangun menjelang siang. Dilihatnya ada sarapan di atas meja yang diantar Big Inah. Tapi Rania malah tidak selera melihat makanan tersebut. Rania masih mengingat kopi yang diminum Radit. Dia ingin sekali minum kopi. Tapi maunya kopi yang ada di dekat kantor Radit. Di mana Radit sering membeli kopi di sana. Rania beranjak dari tempat tidurnya dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi Rania berganti baju untuk pergi keluar. Rania turun ke lantai bawah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rania pergi ke dapur dan ada Big Inah yang sedang menyiapkan makan siang. Big, kalau mama nanya bilang saya keluar sebentar ya, ucap Rania. Apa non sudah sehat? Tanya Big Inah. Udah, saya gak apa-apa. Saya pamit ya Big, jawab Rania. Iya non, jawab Big Inah. Rania pergi menggunakan taksi online. 20 menit kemudian dia sampai di tempat orang menjual kopi yang tidak jauh dari kantor Radit. Ketika Rania mau memesan kopi dia melihat mobil Radit berhenti di sana. Spontan Rania bersembunyi di bawah meja yang tidak jauh dari tempat dia pesan kopi. Kenapa aku sembunyi di sini? Tapi kalau ketahuan pasti Mas Radit marah. Bukannya dia menyuruhku istirahat di rumah, batin Rania. Tapi tiba-tiba Randy ikut juga sembunyi di dekat Rania. Randy, bisik Rania terkejut. Kakak ipar ngapain di sini? Tanya Randy berbisik juga. Kamu sendiri ngapain di sini dan pakai sembunyi segala? Tanya Rania berbisik. Ada Kak Radit. Tadi Kak Radit pesan agar aku tidak kemana-mana. Karena ngantuk dan boring aku pergi ke sini beli kopi. Kakak ipar ngapain di sini? Tanya Randy berbisik. Dehem Radit. Mengejutkan Rania dan Randy. Ketika Rania mau berdiri dia tidak sadar kalau sedang bersembunyi di bawah meja. Au, teriak Rania ketika kepalanya terbentur meja. Randy menahan tawanya melihat Rania. Kamu gak apa-apa sayang, tanya Radit cemas melihat Rania kesakitan. Lagian kenapa kakak mengejutkan kami sih? Tanya Randy. Harusnya aku yang nanya. Kenapa kalian sembunyi di sini? Bukannya kamu aku suruh di kantor menyelesaikan laporan. Kok kamu ada di sini? Tanya Radit agak marah sama Randy. Aku ngantuk kak, jadi aku kesini mau beli kopi, jawab Randy sambil tersenyum. Aku ngantuk kak, jadi aku kesini mau beli kopi, jawab Randy sambil tersenyum. Kamu bisa menyuruh sekretarismu membelikan, ucap Radit. Hehe, aku bosan di kantor kak. Pusing kepala melihat kerjaan yang menumpuk. Apalagi kerjaan Kak Davin juga aku yang ngerjakan, jawab Randy mencari alasan. Alasan kamu aja. Dan kamu ngapain di sini sayang? Bukannya Mas nyuruh kamu istirahat di rumah, tanya Radit menatap Rania sambil tersenyum. Tapi senyumnya membuat orang merinding. Aku pengen minum kopi yang biasa Mas beli di sini, jawab Rania pelan. Apa Mas gak salah dengar? Bukannya kamu gak suka kopi, tanya Radit heran. Tapi aku ingin minum kopi Mas, rengek Rania. Membuat Radit dan Randy tambah heran. Tidak biasa Rania bersikap seperti ini apalagi sampai merengek. Udahlah kak belikan saja. Kasihan kakak ipar. Mungkin dia memang pengen minum kopi, hibur Randy. Ya udah. Kamu mau kopi apa? Tanya Radit. Yang biasa Mas minum, jawab Rania senang. Seketika wajahnya menjadi cerah. Membuat Radit geleng kepala melihat perubahan wajah Rania. Kamu yakin? Kopi yang biasa Mas minum agak pahit loh, ucap Radit. Iya, jawab Rania sambil memeluk tangan Radit. Radit jadi senang melihat Rania manja kepadanya. Ren, kamu belikan kopi yang seperti biasa aku minum 2. Nanti kamu bawa ke ruanganku. Kami ke kantor dulu, ucap Radit. Iya kak, jawab Randy. Radit dan Rania pergi keluar tempat itu. Mereka berjalan sambil bergandeng tangan membuat Randy iri dengan kemesraan mereka. Sampai di kantor Rania dan Radit langsung ke ruangan Radit.
Rania merasa agak pusing jadi dia memilih untuk istirahat di sofa. Sedangkan Radit melanjutkan pekerjaannya. Tidak beberapa lama Randy datang membawa kopi pesanan Radit. Dilihatnya Rania tertidur di sofa. Radit kemudian membangunkan Rania. Randy ikut duduk di sofa. "Sayang bangun, ini kopinya sudah datang," kata Radit sambil menepuk pelan tangan Rania. "Biarkan saja dia tidur kak. Mungkin kakak ipar masih ngantuk," ucap Randy. "Kalau gak dibangunkan, entar kopinya malah dingin gak enak lagi diminum," jawab Radit. Dia kembali membangunkan Rania. Rania membuka matanya. "Mas kenapa belum juga ganti sampo sih?" ucap Rania pas bangun. Randy yang mendengar merasa heran. "Emang kenapa dengan sampo Kak Radit?" tanya Randy. "Bau sekali, aku gak tahan dengan baunya," jawab Rania. "Iya, entar mas beli yang baru. Kamu temanin mencari mana sampo yang kamu suka," ucap Radit pasrah. "Serius ya, kalau gak mas malam ini tidur di sofa lagi," jawab Rania. "Hahaha, Kak Radit tidur di sofa." Randy tertawa. "Diam kamu, Hardik Radit. Kakak ipar emang the best. Hanya kakak ipar yang bisa melakukan itu semua kepada Kak Radit. Aku akan beritahu Kak Davin cerita ini," ucap Randy masih tertawa. Awas kalau kamu cerita sama Davin. Gajimu aku potong ditambah lembur setiap hari," ancam Radit. "Selalu itu ancamannya. Kakak ipar tolong aku," ucap Randy. Tapi Rania tidak peduli, dia mulai meminum kopi yang dibeli. Randy menarik nafas melihat sikap Rania. Sedangkan Radit senyum mengejek. "Emang enak dicuekin," ejek Radit. "Rania hanya minum kopi sedikit. Bukannya kamu ingin sekali minum kopi? Kenapa minumnya sedikit saja?" tanya Radit. "Udah gak mau lagi," jawab Rania. "Terus apa gunanya kamu sampai merengek segala minta kopi ini kalau meminumnya hanya segitu?" tanya Radit heran. Dia ingin marah melihat sikap Rania tapi ditahannya. "Tadi aku memang ingin sekali. Tapi ketika sudah minum aku gak mau lagi," jawab Rania santai. Radit menyerah bicara sama Rania. Dia berusaha sabar. Randy senang melihat Radit kehabisan kata-kata menghadapi Rania. "Kamu udah makan?" tanya Radit. "Belum," jawab Rania.